Oke guys, kali ini DMF Channel akan berbagi apa saja yang harus disiapkan soal SKB CPNS 2020 tahun ini. Baiklah, tahapan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tengah memasuki tahapan seleksi kompetisi dasar SKD. Rencananya pengumuman hasil SKD akan dilakukan pada pertengahan Maret 2020. Mereka yang lolos dalam tahapan SKD akan mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi SKB. Apa saja yang perlu diketahui mengenai SKB? Yang pertama adalah kuota. Peserta yang dapat mengikuti SKB harus melampaui nilai ambang batas dari ketiga subtes yang diujikan saat SKD. Peserta SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan pemeringkatan nilai SKD. Jika peserta memperoleh nilai SKD sama pada ketiga poin subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka seluruhnya diikutkan SKB. Materi. Yang kedua, materi. Melansir informasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, SKB juga akan menerapkan sistem CAT. Materi SKB bagi jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT Badan Kepegawaian Negara BKN. Sementara materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT dapat berupa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik, dan kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, atau wawancara sesuai dengan yang disyaratkan oleh jabatan. Pelaksanaannya diwajibkan dengan paling sedikit 2 jenis atau bentuk tes. Jika instansi menetapkan terdapat materi SKB yang menggugurkan, harus diinformasikan atau dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing instansi. Selanjutnya, pelaksanaan SKB. Instansi pusat. Instansi pusat yang tidak menyelenggarakan SKB dengan sistem CAT dapat menggunakan paling sedikit 2 jenis atau bentuk tes lain setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Instansi pusat wajib menetapkan pedoman pelaksanaan SKB yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana instansi dan menyampaikannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana Panselnas dalam batas waktu 1 minggu sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Kemudian selanjutnya instansi daerah. Sementara pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib menggunakan CAT BKN. Instansi daerah yang akan menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT wajib menerapkan pedoman pelaksanaan SKB dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada PKN selaku ketua tim pelaksana 1 minggu sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Instansi harus berkoordinasi dengan Kepala BKN selaku ketua tim pelaksana Panselnas dalam hal pelaksanaan dan penyampaian hasil SKB. Hasil SKB harus disampaikan oleh instansi Kepala BKN selaku ketua tim pelaksana Panselnas. Jika terjadi pembatalan hasil SKB, instansi diberikan kesempatan untuk pelaksanaan SKB ulang setelah mendapat persetujuan dari Menteri di bawah koordinasi BKN. Untuk jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus seperti perangkat komputer, instansi daerah dapat melaksanakan SKB dalam bentuk tes praktik kerja. SKB ini akan mempunyai beban 60% saat pengolahan hasil seleksi. Dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan komen di bawah. Terima kasih.